slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez alami crash di kualifikasi MotoGP Thailand. Dugaan sabotase Desmos edisi GP23 diungkap Mauro Gracili. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing yang telah memberikan berbagai kejutan dengan kecepatan Desmos edisi GP23 di musim ini, mengalami insiden crash saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Thailand. Kejadian ini terjadi di sirkuit Buriram, Thailand, ketika Marquez tengah memacu motornya dalam upaya mencatatkan waktu tercepat. Insiden ini menimbulkan spekulasi kuat terkait masalah teknis pada motor Desmos edisi GP23 yang dikendarainya, terutama setelah muncul dugaan sabotase yang diungkap oleh Mauro Gracili, kepala. Sesi kualifikasi di Buriram berjalan sangat kompetitif, dengan para pembalap berusaha keras memperoleh posisi start terbaik untuk balapan utama. Marquez, yang kerap menonjol sebagai pembalap tercepat di sesi latihan sebelumnya, diakini memiliki peluang besar untuk meraih pole position. Namun, insiden tak terduga ini membuatnya harus menelan kekecewaan setelah gagal menyelesaikan lap tercepatnya. Menurut laporan awal, motor Marquez terlihat tidak stabil sesaat sebelum crash. Dia kehilangan kendali di tikungan cepat, dan meskipun berusaha keras mengembalikan kontrol, akhirnya harus terjatuh. Marquez sendiri terlihat dalam kondisi yang baik setelah insiden tersebut, namun Desmos edisi GP23 miliknya mengalami kerusakan cukup parah. Insiden ini langsung menjadi sorotan, terutama mengingat performa Desmos edisi GP23 yang biasanya tangguh di tangan Marquez. Mauro Gracili mengungkapkan kecurigaan bahwa crash yang dialami Marquez bukanlah insiden biasa. Gracili, yang dikenal dekat dengan Marquez dan sangat memahami karakteristik Desmos edisi GP23, mengungkapkan kemungkinan adanya sabotase yang berdampak pada kestabilan motor. Ia menjelaskan bahwa beberapa bagian teknis di Desmos edisi GP23 Marquez menunjukkan indikasi perubahan tak biasa yang bisa mempengaruhi performa motor di lintasan. Mar adalah pembalap yang sangat paham karakter motornya. Dia bisa merasakan detail terkecil dari perubahan performa motor, dan dalam beberapa hari terakhir, ada beberapa hal yang terasa janggal pada Desmos edisi GP23. Kami sedang melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apa yang terjadi, ujar Gracili kepada media. Gracili menambahkan bahwa tim Gresini Racing telah melakukan pengecekan teknis beberapa kali sebelum sesi kualifikasi, dan semua parameter Desmos edisi GP23 seharusnya berada dalam kondisi optimal. Namun, fakta bahwa Marquez kehilangan kendali pada titik yang tidak lazim membuatnya mempertimbangkan kemungkinan adanya intervensi di luar kendali tim. Desmos edisi GP23, meskipun bukan versi terbaru seperti Desmos edisi GP24 yang dipakai oleh pembalap-pembalap Ducati lainnya, telah menunjukkan performa luar biasa di tangan Marquez. Pembalap Spanyol tersebut telah beberapa kali berhasil mengungguli para pembalap dengan motor GP24, sebuah pencapaian yang mengejutkan banyak pihak, termasuk para petinggi Ducati. Kinerja Marquez di Gresini Racing bahkan beberapa kali membuat bos Ducati, Gracili, tercengang, terutama ketika Marquez berhasil mencatatkan waktu yang bersaing dengan para pembalap pabrikan. Kecepatan Desmos edisi GP23 ini menjadi sorotan, dan beberapa spekulasi menyebut bahwa performa tersebut mengganggu keseimbangan di internal Ducati. Adanya kecurigaan sabotase semakin memperkuat teori bahwa Desmos edisi GP23 yang dipakai Marquez mungkin sengaja mengalami gangguan agar tidak terus-menerus mendominasi. Gracili pun menyinggung tekanan yang muncul dari persaingan antara tim satelit dan tim pabrikan, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Ini bukan pertama kalinya kami melihat ketegangan antara tim satelit dan pabrikan. Tetapi, kami akan memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menghentikan ambisi Marquez untuk terus tampil maksimal, lanjut Gracili. Marquez, yang dikenal dengan ketangguhannya di lintasan, terlihat tenang menanggapi insiden ini. Dalam wawancaranya setelah crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya akan kembali berusaha maksimal di sesi berikutnya. Ini adalah bagian dari tantangan dalam balapan. Saya tahu tim akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa motor, dan saya siap memberikan yang terbaik di balapan utama, ujarnya singkat. Gresini Racing sendiri langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap Desmos edisi GP23. Langkah ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi kendala teknis atau sabotase yang bisa membahayakan keselamatan Marquez dan kinerja tim secara keseluruhan. Mauro Gracili menekankan bahwa investigasi ini bukan sekadar untuk mencari akar masalah, tetapi juga memastikan integritas dan keamanan tim di tengah persaingan yang semakin ketat. Ducati hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan sabotase yang disampaikan Gracili.
Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Ducati mungkin akan memberikan klarifikasi terkait isu ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas mereka sebagai pabrikan. Rivalitas antara Marquez dengan para pembalap tim pabrikan Ducati, terutama dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, juga semakin meningkat dengan hasil-hasil impresif yang dicatatkan Marquez sepanjang musim ini. Kejadian ini semakin memanaskan suasana di pedok MotoGP, khususnya bagi para penggemar yang penasaran akan persaingan ketat antara Marquez dan Ducati. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah Marquez mampu mengatasi semua tekanan ini dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas Desmos edisi GP23? Dan jika benar ada sabotase, sejauh mana hal tersebut mempengaruhi peluang Marquez untuk merebut kemenangan di Thailand? Sementara itu, para pendukung Marquez berharap agar Gresini Racing dapat menemukan solusi cepat dan Marquez bisa kembali bersaing dengan penuh percaya diri. Balapan di Thailand ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez dan timnya, terutama dalam upaya mereka mempertahankan performa hebat Desmos edisi GP23 di tengah persaingan yang semakin sengit dan kontroversi yang kian memanas. Marc Marquez tercepat di sesi praktis MotoGP Thailand. Performa Desmos edisi GP23 bikin Davide Tardozzi kagum. Sirkuit internasional Chang kembali menjadi saksi ketangguhan Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, yang mengukir hasil impresif di sesi praktis MotoGP Thailand. Mengendarai Desmos edisi GP23 bersama Gresini Racing, Marquez kembali berhasil jadi tercepat mencatatkan waktu 1 menit 29,165 detik. Menungguli beberapa pembalap yang menggunakan GP24 milik pabrikan. Tidak hanya para penggemar yang terpukau, namun hasil ini juga menuai kekaguman dari bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Sebagai salah satu bintang utama Gresini Racing, Marquez menunjukkan bahwa Desmos edisi GP23 yang ia kendarai masih memiliki potensi besar, meski motor ini dianggap tertinggal secara teknis dibandingkan GP24. Tardozzi, yang menyaksikan langsung sesi latihan bebas ini, mengungkapkan kekagumannya terhadap performa Marquez yang mampu memaksimalkan kecepatan GP23 di trek lurus panjang dan tikungan tajam Chang International Circuit. Pada sesi praktis yang berlangsung dalam kondisi panas dan lembab khas Thailand, Marquez terlihat mampu beradaptasi cepat dengan GP23, menguasai trek dengan baik meski berada di bawah tekanan parah rival. Dari awal sesi, Marquez memanfaatkan setiap laps untuk mencari racing lane terbaik, dan mencoba menyesuaikan pengaturan pada Desmos edisi GP23 yang ia gunakan. Chang International Circuit, dengan panjang lintasan 4,6 km, dan 12 tikungan menantang, terkenal sebagai trek yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kontrol motor. Disinilah keahlian Marquez terbukti, terutama di tikungan tajam seperti Turun 3 dan Turun 12, di mana ia mampu menjaga stabilitas GP23, menekan limit motor di setiap laps. Menunjukkan bahwa ia berada di level yang kompetitif jelang balapan utama. Hasil ini sangat memuaskan bagi Gresini Racing, yang baru musim ini mempercayakan Marc Marquez sebagai pembalap utama mereka. Dengan performa gemilang di sesi latihan bebas ini, Marquez menegaskan bahwa GP23 masih sangat kompetitif, asalkan dikendarai dengan skill tinggi dan pemahaman teknis yang mumpuni. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, terlihat takjub melihat pencapaian Marquez. Meski GP23 sejatinya kalah teknologi dibandingkan GP24 yang digunakan oleh tim pabrikan, Marquez justru berhasil menunjukkan bahwa motor ini masih bisa bersaing di lintasan. Tardozzi mengakui bahwa ia sangat terkesan dengan kemampuan Marquez dalam mengontrol GP23, serta teknik dan pengalaman yang ia bawa ke dalam balapan. Saya harus akui, Marquez membuat Desmos edisi GP23 terlihat seperti motor yang masih berada di level tertinggi. Kecepatan yang ia tunjukkan, dan konsistensi di setiap tikungan adalah bukti dari kemampuan luar biasa yang ia miliki. Bagi saya, ini adalah performa yang sangat mengesankan, ia ujar Tardozzi setelah sesi latihan. Tidak hanya memuji kemampuan Marquez secara pribadi, Tardozzi juga menyinggung betapa pentingnya feedback yang diberikan Marquez pada Desmos edisi GP23. Pengalamannya dengan berbagai motor selama bertahun-tahun membuat setiap masukan dari Marquez berharga bagi tim Ducati. Meskipun ia berada di bawah bendera Gresini Racing, pengaruh Marquez tetap terasa pada pengembangan teknis motor Ducati di musim ini. Sesi latihan bebas ini kembali memperlihatkan kekuatan Marquez dalam memanfaatkan sepenuhnya potensi Desmos edisi GP23. Motor yang ia gunakan memiliki spesifikasi yang lebih tua dibandingkan GP24, namun Marquez mampu menunjukkan bahwa ia tidak kalah cepat dari pembalap yang menggunakan teknologi lebih mutakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa motor sekelas GP23, di tangan pembalap seperti Marquez, masih bisa diandalkan di lintasan.
Dalam beberapa kesempatan, Marquez juga mengungkapkan betapa pentingnya setiap sesi latihan ini baginya untuk menyesuaikan motor dengan gaya balapnya. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan teknis, ia merasa GP23 tetap memberikan rasa nyaman dan stabil di lintasan. Adaptasi Marquez terhadap karakteristik GP23 yang lebih bertenaga di putaran tengah, namun kurang stabil di tikungan, memperlihatkan pengalaman balap yang sangat matang. Kegemilangan Marquez di sesi praktis ini berpeluang besar baginya untuk kembali meraih kemenangan pada MotoGP Thailand akhir pekan ini. Kecepatan dan stabilitas yang ia tunjukkan selama latihan mengisyaratkan bahwa Marquez siap untuk bersaing dalam perebutan posisi teratas. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim ini, Marquez menyadari bahwa setiap poin akan sangat berarti dalam perebutan posisi di klasemen akhir. Menjadi tercepat di praktis juga memberi angin segar bagi Gresini Racing, yang selalu mendukung penuh Marquez dalam menghadapi kompetisi ketat dengan tim pabrikan. Dengan kepercayaan dari Gresini Racing dan keahlian yang ia miliki, Marquez akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik di Thailand. Perjalanan Marquez bersama Gresini Racing memang penuh tantangan, namun dengan dukungan teknis yang terus dikembangkan dan kehadiran sosok penting seperti Davide Tardozzi yang mengakui kekuatan GP23 di tangan Marquez, optimisme semakin besar bahwa Marquez akan mampu memberikan kejutan pada balapan utama. Apakah Marquez akan mampu mempertahankan performa impresifnya dan menambah catatan bagus di MotoGP akhir pekan ini? Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, telah menunjukkan performa luar biasa di MotoGP musim ini, dengan meraih 3 kemenangan. Namun, Gigi Dall'Igna, bos Ducati, skeptis tentang klaim bahwa Marquez telah kembali ke puncak performa dengan cepat hanya dengan modal Desmos edisi GP23, dan dukungan tim satelit Gresini Racing. Musim ini, Marquez mencatatkan kemenangan di MotoGP Australia, San Marino, dan Aragon. Kemenangan terakhirnya di Phillip Island menunjukkan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi, di mana ia berhasil menyalip Jorge Martin dalam 3 laps terakhir. Kembalinya Marquez ke podium di MotoGP Amerika Serikat, di mana ia finish kedua, semakin menguatkan posisinya di klasemen dengan 345 poin, menempatkannya di posisi ketiga. Sebelum bergabung dengan Gresini Racing, Marquez mengalami masa sulit di Honda, bahkan tidak meraih kemenangan selama 3 tahun. Peralihan ke tim baru ini telah memungkinkannya untuk kembali bersaing di barisan terdepan. 3 podium kedua, dan 3 podium ketiga yang diraihnya di MotoGP 2024 menunjukkan bahwa ia telah menemukan kembali ritmenya. Dall'Igna memberikan pujian terhadap Marquez, mengakui bahwa prestasinya adalah hasil dari comeback yang mengesankan. Ia menyebut bahwa Marquez mampu mendekati para pembalap terdepan, dan terlibat dalam duel yang menegangkan, menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik. Pernyataan Dall'Igna mencerminkan keyakinannya bahwa meskipun Marquez menunjukkan performa luar biasa, ada keraguan tentang seberapa cepat seorang pembalap bisa kembali ke puncaknya setelah berpindah tim. Namun, Marquez telah membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga meraih kemenangan di musim pertamanya bersama Gresini Racing. Marquez, yang kini berusia 31 tahun, yang akan bergabung dengan tim pabrikan Ducati di musim depan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilannya di musim ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia MotoGP yang kompetitif, kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan cepat dan bersaing di level tinggi menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan luar biasa. Kesimpulannya, meskipun Dall'Igna meragukan seberapa cepat Marquez dapat kembali ke performa puncaknya, prestasi yang telah ditunjukkannya di musim ini membuatnya tak terbantahkan sebagai salah satu pembalap yang paling berbakat dalam sejarah MotoGP. Keberhasilannya di Gresini Racing merupakan bukti bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa hasil yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Gigi Dall'Igna kagumi kehebatan Marc Marquez, sukses raih podium pertama di MotoGP Phillip Island setelah start buruk. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap performa spektakuler Marc Marquez di MotoGP Phillip Island, Australia. Marquez, yang membalap dengan motor Desmos edisi GP23 downred dari tim Gresini Racing, berhasil meraih kemenangan pertama yang penuh drama setelah melewati rintangan besar sejak awal balapan. Aksi menakjubkan ini membuat Dall'Igna terkagum-kagum, terutama karena Marquez mampu mengasapi para pembalap yang menggunakan motor terbaru Ducati, Desmos edisi GP24, termasuk Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Balapan di sirkuit Phillip Island sejatinya dimulai dengan Marc Marquez di posisi start kedua, yang membuatnya berada dalam situasi menguntungkan.
Namun, drama langsung terjadi saat Marquez bersiap-siap untuk start. Sesaat sebelum balapan dimulai, Marquez mengalami masalah tak terduga yang berujung pada spin. Penyebabnya adalah plastik visor helm yang ia lepas dan jatuh ke lintasan. Ironisnya, plastik tersebut kemudian terinjak oleh roda belakang motornya, menyebabkan hilangnya cengkram pada ban belakang, dan membuat Marquez mengalami start yang buruk. Kesalahan kecil ini berdampak besar pada balapannya, di mana Marquez langsung merosot dari posisi kedua hingga ke posisi 13 hanya dalam hitungan detik setelah balapan dimulai. Situasi ini terlihat sebagai bencana bagi pembalap asal Spanyol tersebut, tetapi seperti yang sering ia tunjukkan dalam karirnya, Marquez tidak menyerah dengan mudah. Setelah start yang buruk, Marquez mulai menunjukkan performa yang membuatnya dijuluki sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Meskipun berada di urutan ke-13, Marquez secara perlahan namun pasti mulai merangkak naik. Menggunakan Desmos edisi GP23, yang bukan motor terbaru Ducati, Marquez berhasil menaklukkan tantangan demi tantangan. Para rivalnya yang menggunakan Desmos edisi GP24, seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, satu persatu harus mengakui kecepatan dan kemampuan Marquez. Perjalanan Marquez menuju puncak tidak mudah. Ia harus menghadapi duel ketat dengan Jorge Martin, yang dikenal memiliki kecepatan luar biasa di lintasan lurus dengan Desmos edisi GP24. Namun, Marquez membuktikan bahwa pengalamannya, ditambah dengan keberaniannya dalam mengambil risiko di tikungan, menjadi faktor penentu dalam balapan ini. Pada beberapa lap terakhir, Marquez dan Martin terlibat dalam pertarungan sengit untuk posisi pertama, tetapi akhirnya Marquez keluar sebagai pemenang setelah melakukan manuver-manuver brilian yang membuatnya tak terkejar. Kemenangan ini tidak hanya mengagetkan para penggemar MotoGP, tetapi juga membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, takjub dengan kemampuan Marquez. Dall'Igna, yang merupakan arsitek utama di balik pengembangan motor-motor Ducati, mengakui bahwa performa Marquez di Phillip Island adalah sesuatu yang luar biasa. Saya benar-benar kagum dengan apa yang telah dilakukan Mar hari ini, kata Dall'Igna kepada media setelah balapan. Dia memulai balapan dengan posisi yang sangat sulit setelah masalah yang terjadi di awal, tetapi dia menunjukkan keberanian dan keahliannya yang luar biasa. Menyalip para pembalap dengan Desmos edisi GP24 bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia melakukannya dengan sangat baik. Dall'Igna menambahkan bahwa Marquez, meskipun mengendarai Desmos edisi GP23, mampu memaksimalkan potensi motornya dan menunjukkan kualitas seorang juara sejati. Mark tidak hanya berhasil menaklukkan tantangan di lintasan, tetapi dia juga berhasil membuat kami semua terkesima dengan kehebatannya. Dia mengendalikan motor dengan luar biasa, dan itu tidak mudah, terutama saat bersaing dengan motor yang memiliki teknologi lebih canggih seperti GP24, lanjut Dall'Igna. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kemenangan Marc Marquez di Phillip Island adalah kemampuannya untuk mengalahkan para rival yang menggunakan motor Desmos edisi GP24. Jorge Martin, yang juga merupakan salah satu kandidat kuat juara dunia musim ini, serta Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, harus mengakui keunggulan Marquez meskipun mereka memiliki motor yang lebih baru dan lebih canggih. GP24 merupakan evolusi terbaru dari Ducati yang dikenal dengan teknologi aerodinamika canggih dan kemampuan kecepatan tinggi di lintasan lurus. Namun, Marquez berhasil membuktikan bahwa pengalaman, skill, dan strategi balap yang matang bisa mengatasi keunggulan teknologi. Menyalip para pengguna GP24 bukanlah hal yang mudah, tetapi saya tahu jika saya tetap fokus dan membuat keputusan yang tepat di setiap tikungan, saya bisa meraih hasil terbaik, kata Marquez. Setelah balapan, Marquez juga mengakui bahwa balapan ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya. Start yang buruk membuat saya berpikir apakah saya bisa kembali ke posisi depan, tetapi saya terus berjuang. Saya tahu bahwa jika saya tetap konsisten, saya bisa meraih podium, tambahnya. Kemenangan Marc Marquez di Phillip Island adalah salah satu pencapaian yang paling menginspirasi di musim MotoGP. Marquez menunjukkan bahwa meskipun menghadapi rintangan besar sejak awal, seorang juara sejati akan selalu menemukan cara untuk bangkit dan meraih kemenangan. Pengalaman, skill, dan keberanian yang ditunjukkan oleh Marquez tidak hanya membuat penggemar MotoGP terpesona, tetapi juga mendapat pujian dari rekan-rekannya di pedok. Bagi Gigi Dall'Igna dan tim Ducati, kemenangan ini memberikan pelajaran berharga bahwa teknologi tidak selalu menjadi faktor penentu dalam balapan. Marc telah menunjukkan kepada kami bahwa dalam balapan, faktor manusia adalah yang paling penting.
Dia menginspirasi kami semua untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, ujar Dal-nya dengan penuh kagum. Kemenangan Marquez di Phillip Island tidak hanya mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa, tetapi juga membuktikan bahwa dengan semangat juang dan tekad yang kuat, segalanya mungkin terjadi di dunia balap MotoGP. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan memenangkan MotoGP Australia. Dalam balapan sengit ini, ia berhasil mengalahkan Jorge Martin, yang mengakui bahwa tekanan dari The Baby Alien membuat dirinya tak berkutik. Marquez yang sebenarnya memulai balapan dengan buruk. Sebuah kesalahan kecil saat ia membuang ETA-ROV atau pelindung kaca visor menyebabkan spin pada bannya, membuatnya turun ke posisi 13. Namun, Marquez yang dikenal dengan kegigihannya perlahan mulai memperbaiki posisinya. Melalui kerja keras dan fokus yang tinggi, ia berhasil merangsek kembali ke barisan depan, menyiapkan diri untuk pertarungan besar di sisa balapan. Sorotan utama balapan ini terjadi ketika 5 laps tersisa. Marquez dan Jorge Martin terlibat dalam duel sengit untuk memperebutkan posisi pertama. Martin, yang memimpin balapan, terus-menerus ditekan oleh Marquez. Tekanan ini membuat Martin kesulitan mempertahankan konsentrasinya, dan jarak antara mereka semakin tipis. Ketika balapan menyisakan 3 lap, Marquez berhasil menyalip Martin. Namun, di lintasan lurus berikutnya, Martin tak tinggal diam, dan segera merebut kembali posisi terdepan. Tetapi Marquez, dengan gaya balapnya yang agresif, dan serta pengambilan keputusan yang sangat tepat, kembali melakukan manuver berani. Pengalamannya dalam situasi seperti ini terbukti, karena ia berhasil menyalip Martin lagi dengan manuver agresif di tikungan, yang membuat Martin melebar. Setelah itu, Marquez memanfaatkan celah yang ada, dan membuka jarak yang cukup dengan Martin, hingga akhirnya ia keluar sebagai pemenang balapan tersebut. Di belakang Marquez, Jorge Martin finish di posisi kedua, sementara Francesco Bagnaia menyusul di posisi ketiga. Setelah balapan, Jorge Martin mengakui kehebatan Marquez. Menurutnya, semuanya berubah ketika Marquez berada tepat di belakangnya. Ini adalah akhir pekan yang hebat, dan saya senang bisa naik podium. Tentu saja, saya ingin menang, dan sudah berusaha sebaik mungkin, ujar Martin dalam wawancara. Saya berjuang keras untuk tetap fokus meskipun mendapat tekanan konstan dari Marquez. Namun, semakin lama, konsentrasi saya makin terganggu, ditambahnya. Manuver Marquez yang menyalip Martin di tikungan 4 dengan 3 lap tersisa benar-benar membuat Martin kesulitan. Meski awalnya Martin berencana untuk menyerang balik Marquez, ia mengaku sulit melakukannya. Marquez punya sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan hanya soal kecepatan, tapi dia bisa mengambil risiko yang saya sendiri tidak bisa, ungkap Martin. Saya hanya berpikir, menakjubkan, itu sangat agresif, katanya sambil tersenyum. Ia juga menambahkan bahwa tikungan 4 adalah satu-satunya bagian lintasan di mana Marquez lebih kuat darinya. Martin mengaku bahwa ia kesulitan dengan sisi kanan ban depannya dari putaran kelima hingga ke-6, dan itu membuatnya tahu bahwa Marquez ada tepat di belakangnya. Meski finish di posisi kedua, Jorge Martin masih berhasil menjaga jarak 20 poin dari Francesco Bagnaia di klasemen sementara. Dengan 3 seri tersisa di musim ini, Martin merasa semakin termotivasi oleh performa impresif Marquez di Phillip Island. Kemenangan Marquez di Phillip Island membuktikan bahwa meskipun ia bukan lagi pembalap muda, dengan tekad, kerja keras, serta pengalamannya yang luas, ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Marquez tak hanya menunjukkan bahwa dirinya masih bisa tampil kompetitif, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi para pembalap muda berbakat seperti Jorge Martin tentang bagaimana menghadapi tekanan di lintasan balap. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up.